Di tengah kegiatannya sebagai guru seni di sekolah luar biasa, Ibu Setianingsih meluangkan waktu untuk melakukan aksi hidup baik dengan mengajarkan keterampilan pada murid-muridnya yang spesial. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak video berikut ini. Ibu Setianingsih. Mengajar anak berkebutuhan khusus adalah kegiatan harian Ibu Setianingsih. Sebagai tenaga pendidik, Ibu Setianingsih ingin agar ilmu yang diberikannya bisa bermanfaat dalam kehidupan murid-muridnya. Dengan sabar, beliau mengajar muridnya membuat keterampilan tangan. Meskipun awalnya tidak mudah, namun perlahan murid-muridnya bisa menghasilkan karya. Hasilnya kemudian dijual. Selain mengajar murid di sekolahnya, Ibu Setianingsih juga mengajar masyarakat umum yang tertarik membuat keterampilan. Mengajar anak berkebutuhan khusus membuat saya berpikir, bisa nggak ya keterampilan yang saya ajarkan nggak cuma buat di sekolah saja. Saya ajarkan keterampilan ini sebagai bekal. Mereka bisa berkarya lalu menjualnya. Ada tas, gantungan kunci, aneka souvenir, masker, dan kerajinan lain yang lagi ngetren. Kalau dijual, ini bisa jadi sumber pendapatan mereka juga. Lulus dari sekolah, mereka punya banyak bekal. Saya mengajar di sana sejak tahun 2011. Yang memilih saya mengajar di sekolah berkebutuhan khusus itu adalah saya merasa terpanggil. Kenapa begitu? Karena siapa lagi yang akan memikirkan, yang akan mendidik mereka selain saya dan teman-teman saya. Jadi saya merasa terpanggil. Mereka membutuhkan tangan-tangan khusus yang mengajar dengan kasih sayang. Jadi itulah saya merasa, di samping saya merasa kasihan, saya juga merasa mereka harus punya skill, harus punya keterampilan untuk bekal mereka hidup di masyarakat. Sosok Ibu Setianingsih ini sangat inspiratif, pekerja keras. Beliau pun sangat sabar untuk mengajari keterampilan-keterampilan baik untuk PKK ataupun Karang Taruna untuk di wilayah Kecamatan Johar Baru. Ibu Setianingsih tidak ingin menjadi satu-satunya orang yang bisa memberikan keterampilan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk menciptakan dampak yang lebih besar, beliau membuat sebuah buku berisi bahan ajar. Para orang tua, guru, atau masyarakat umum bisa memakainya sebagai panduan dalam memberikan pelatihan kerajinan kepada anak berkebutuhan khusus. Kita pengen dengar ceritanya Ibu nih. Mungkin Bu Elisa mau mulai bertanya, mangga. Oh iya, Iya Ibu. Apa kegiatan Ibu ini bisa diceritakan mulai dari tahun berapa? Terus apa saja? Mungkin bisa berbagi sedikit Awal Bu, geraknya. Awal geraknya ya. Saya bergerak udah mulai dari tahun 2017. 2017, ya. Awalnya dari sekolah, Bu. Karena saya itu selain guru SLB, saya juga guru keterampilan souvenir di SLB. Di SLB. Jadi di SLB itu yang ditekankan, istilahnya yang banyak dikembangkan itu vokasi. Vokasinya untuk SMP itu 60%, berarti akademiknya 40%. Nah, untuk SMA 70% vokasinya, berarti akademiknya hanya 30%. Jadi memang lebih banyak keterampilan ya Bu yang kita kembangkan. Keterampilan di sekolah saya ada 4 ya. Pertama souvenir, itu saya yang mengajar. Kemudian tata boga, kemudian IT, kemudian sablon. Jadi kita asesmen dulu kemampuan siswa itu ada di mana. Nah, baru kita tempatkan. Ya,
sesuai kemampuannya, nanti kita tempatkan. Nah, berawal dari situ saya juga mengajar kelas 12, Bu. Kelas 12 itu kelas 3 SMA LB. Ya, berarti lulus. Ya. Nah, saya mengajar kelas 12 dari tahun 2016. Sekitar 4 tahun saya mengajar di kelas 12. Di situ ketika pengambilan rapot ya Bu, ketika kelulusan, itu kan biasanya siswa dengan orang tuanya ke sekolah mengambil rapot. Itu mereka, maaf nih Bu, kalau ingat saya sedih. Artinya gini Bu, Ning, anak saya setelah lulus mau kemana Bu? Kebetulan saya mengajar tunagrahita dan autis. Ya. Anak saya mau ngapain Bu setelah tidak sekolah di sini? Kegiatannya apa? Dari situ, saya berangkat dari situ, saya kasihan gitu. Karena untuk anak tunagrahita dan autis itu lapangan pekerjaan sulit sekali Bu. Kalau untuk anak tunarungu, tunanetra, itu alhamdulillah ya, tunanetra bisa jadi operator. Kemudian tunarungu, karena dia IQ-nya normal ya Bu, hanya tidak bisa bicara dan mendengar, dia bisa bekerja di kantor. Tapi untuk tunagrahita Bu, dan anak autis, seperti tidak ada lapangan pekerjaan buat mereka. Bahkan kalau mereka di kelas saya, mereka merasa senang gitu. Jadi gini, mereka merasa punya kebanggaan ketika bersama saya, bersama guru. Mereka sendiri merasa tidak bangga pada dirinya sendiri karena keterbatasannya. Ya. Itu orang tua murid pasti nangis Bu. Anak saya mau kemana lagi Bu? Anak saya mau ngapain lagi Bu? Ya. Karena selama ini mungkin mereka punya aktivitas yang jelas, ada ini berangkat setelah ke lulus, sekolah, kita belajar, nggak tahu harus setelah bagaimana lulus gitu. Nah. Di sekolah kita mengajarkan vokasi, tapi ketika diterapkan di rumah, ketika anak lupa akan satu hal, udah tidak bisa. Seperti misalnya bikin kerajinan, kemudian lupa, ini nanti ngelemnya bagian mana, atau menjahitnya seperti apa. Akhirnya tidak bisa, udah tidak jadi gitu, tidak jadi hasil seperti ini gitu ya Bu. Atau tata boga, ketika lupa satu resep aja, udah tidak jadi masakan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi seharusnya ketika belajar dengan gurunya, orang tua pun ikut. Jadi orang tua tahu cara membuatnya, seharusnya seperti itu. Tapi di sekolah kan tidak boleh begitu Bu. Yang belajar itu peserta didik, bukan orang tua gitu. Oleh karena itu, ketika lulus, orang tua bingung. Bu, kalau saya boleh meminta, biarkan anak saya dulu yang diambil oleh Allah daripada saya, katanya gitu. Ya Allah, jangan ngomong seperti itu. Bapak dan Ibu adalah orang tua pilihan yang Allah tunjuk. Karena Allah tahu Bapak dan Ibu itu mampu untuk merawatnya, untuk mendidiknya. Saya bilang gitu. Cuman itu Bu yang bisa saya lakukan. Itu selama 4 tahun. Nah, berangkat dari situ, akhirnya kebetulan saya juga suka di kerajinan. Saya bikin kerajinan, saya ajarkan kepada anak-anak. Bahkan ada anak juga yang ke rumah saya belajar. Nanti kalau sudah bisa, hasil karyanya itu saya jual secara online. Di sekolahan juga seperti itu, ya. Jadi saya berpikir gini Bu, ya Allah,
siapa lagi yang akan memikirkan mereka kalau bukan kita, kalau bukan saya. Lalu solusi dari ibu apa waktu itu? Waktu itu anak-anak belajar ke rumah saya, selain belajar di sekolah, belajar ke rumah saya. Oh, jadi bisa datang ke rumah. Tapi setiap Sabtu atau enggak Minggu gitu, Bu. Jadi tadi kan ibu bilang hari Sabtu Minggu mereka boleh belajar. Nah, terkait dengan orang tuanya sendiri itu gimana ibu? Apakah ibu juga akhirnya mengajari mereka atau gimana? Jadi kalau orang tuanya saya belum mengajari, karena kan rumah saya juga sempit ya, Bu. Rumah saya kecil gitu, jadi baru peserta didiknya aja. Nah, ketika mereka tidak bisa atau mengalami kendala, nanti mereka datang lagi ke rumah saya gitu. Jadi mereka sering ke rumah saya walaupun tidak hari Sabtu atau Minggu gitu. Bu, ini caranya lupa, Bu. Ya udah sini, Ibu ada di rumah gitu. Nanti mereka datang. Alhamdulillah sih orang tua kondusif gitu, Bu, mengantarkan, menjemput gitu anak-anak ke rumah saya. Karena memang nggak bisa berangkat sendiri, pulang sendiri ya. Iya. Karena untuk anak-anak seperti ini kan banyak sekali keterbatasannya, Bu. Selain itu juga saya di lingkungan mengajar ibu-ibu PKK tentang kerajinan. Saya sih lebih konsen ke daur ulang ya, Bu, dari sampah. Karena saya berpikir begini, sampah di masyarakat kita itu banyak sekali, ya kan, belum tertangani, Bu. Sementara di kecamatan, setiap kecamatan, kelurahan itu saya lihat sudah ada bank sampahnya, sudah ada, Bu, bagus. Cuman belum dikelola dengan baik gitu, Bu. Istilahnya sampah itu hanya dipilah aja, sampah plastik, kemudian sampah sampah flora ya, atau sampah makanan gitu. Jadi belum secara maksimal gitu dikelola si sampah-sampah plastik ini gitu. Sampah-sampah keringnya belum secara maksimal. Saya lihat udah ada sih di kecamatan, udah ada bank sampahnya. Setiap kecamatan, kelurahan udah ada, Bu. Nah, itu maksud saya ingin sekali berangkat dari bank-bank sampah itu, ingin saya kelola gitu, Bu, bikin kerajinan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Selama ini sih sudah saya jadi narasumber, mengajarkan bikin kerajinan. Kalau ketika pandemi itu melalui Zoom. Belajarnya lewat Zoom? Melalui Zoom. Karena susah dong, Bu, ya kalau belajar lewat Zoom? Lebih sulit, Bu. Karena kan tergantung kameranya ya. Kalau terlalu jauh juga kayak masukin benang gitu kan. Itu agak sulit memang. Makanya saya membuat beberapa video. Saya buat video, kalau video membuat bunga, saya buat anak-anak, tutorial yang saya buat. Siapa yang bantuin, Bu? Suami saya aja yang suka megangin gitu. Saya bikin gitu. Jadi dipasang di YouTube atau di mana? Selama ini sih baru buat murid saya aja gitu ya. Oke. Baru buat murid saya aja. Mungkin ke depannya ya, Bu, istilahnya. Pasang di YouTube gitu ya. Baru buat murid saya. Nah, terus kerajinan-kerajinan saya ini istilahnya kayak ini kan dari botol bekas ya, Bu. Ini dari botol bekas. Botol teh pucuk. Ini kemarin lomba murid saya, Bu, juara 3. Dia sampah flora. Oke. Ya, dari pelepah pisang. Ini mereka bikin? Iya. Siapa nih namanya? Namanya Rian Andrianto, SMP. Sofa seperti ini juga? Kalau itu saya sendiri yang buat. Oh, ini Ibu yang bikin? Karena saya lihat alang-alang itu kembang kalapanya dari alang-alang. Nah, Ibu ajarkan ini ke ibu-ibu lain atau? Kalau ini belum, saya mengajarkannya
baru yang bunga-bunga. Ibu-ibu senangnya ini Bu, bunga gitu, nanti ditaruh di meja tamunya gitu. Terus konektor saya ajarin juga, bikin konektor masker. Terus masker juga saya yang punya mesin saya ajarkan juga gitu. Dijual lagi Ibu? Dijual. Dan itu jadi penghasilan? Jadi ada yang udah mandiri ya Bu, ada yang udah mandiri, ada yang jadi mungkin keterbatasan modal kali ya Bu ya. Ketika saya ada pesanan, saya minta tolong nanti dibuatkan oleh dia, nanti tinggal saya berikan upahnya gitu Bu. Sama untuk anak peserta didik saya yang alumni disabilitas juga seperti itu. Jadi Ibu kasih proyek ya, gitu, proyek bikin gitu ya. Kalau ada pesanan. Tapi saya ajarkan dulu gitu ya. Nanti ketika udah mahir, udah bikinnya yang ini gitu. Kalau boleh Bu Setianingsih tadi yang mengenai anak autis ya, Ibu kan ngajarin. Nah ini ke depannya seperti apa Bu ininya kelangsungan program ini? Terus apa ada rencana Ibu ngajarin ke orang tua? Terus seperti apa nih ke depannya? Kedepannya seperti ini ya Bu, ini pengharapan saya dan pengharapan teman-teman yang ada di lingkungan saya. Saya berharap ini bisa terrealisasi ya Bu. Jadi saya berharap di kecamatan saya Johar Baru itu ada yang namanya rumah daur ulang. Di situ tempat kita, saya bilang kita itu istilahnya ibu-ibu PKK, ibu-ibu orang tua murid, kemudian disabilitas, kemudian remaja putri, Karang Taruna. Itu kita semua bisa belajar di situ. Bisa belajar di situ, bisa berkreasi di situ, di rumah daur ulang itu. Kemudian bekerja sama juga dengan stakeholder yang ada di sekitar situ. Nanti kalau sudah menjadi craft atau kerajinan, bagaimana cara memasarkannya, kita bersama-sama. Jadi itulah yang saya harapkan. Saya itu pingin ada rumah daur ulang. Nah, di rumah itu selain kita belajar, kita juga menjual. Selain itu juga di rumah daur ulang itu kita punya web sendiri gitu Bu. Nanti ada buku digitalnya gitu. Kemudian jadi dari situ, dari web itu semua orang di seluruh dunia itu bisa melihat kita. Bisa melihat kegiatan kita. Bisa melihat hasil-hasil karya kita. Terutama dari sampah ya. Jadi meminimalisir sampah yang ada di masyarakat. Jadi memberdayakan sampahnya selain sampah plastik, tetapi sampah flora juga gitu. Itu yang saya harapkan nanti ada di rumah daur ulang itu. Makanya ketika kemarin saya bincang-bincang dengan teman-teman PKK, mereka menyambut baik gitu, antusias sekali. Kapan Buning ada? Kapan? Ya belum tahu ya, karena kita belum punya tempatnya. Kan yang penting kita harus ada tempatnya. Insya Allah Bu, semisal istilahnya ada tempatnya, insya Allah saya siap jadi leadernya. Saya ingin tanya sedikit ini, tadi yang cukup lama stucknya ya ketika memikirkan alumni. Nah selama ini yang kelas 12 yang sudah lulus itu apakah sudah ada? Lalu kemudian kalau memang sudah ada, akhirnya seperti apa keadaan mereka saat ini? Apakah tadi itu Ibu libatkan juga jika Ibu memiliki pekerjaan, misalnya ada pesanan, mereka juga direkrut kembali atau seperti apa? Berapa orang Bu alumninya kalau boleh tahu? Alumni saya udah 4 tahun ya Bu yang saya pegang itu. Sekitar 24-an. Nah, sebagian itu ada yang udah kerja. Artinya
bantuin orang tua gitu Bu, punya warung. Jadi dia yang Jualan. angkat-angkat gitu. Nanti yang ngelayanin, tapi kalau kembalian nggak bisa. Jadi tetap kalau kembalian orang tuanya. Atau ada juga yang punya toko toko kayak semacam listrik gitu Bu. Jadi kalau ada yang mesen diantar ke pemesan, atau dia yang belanja tinggal ngambil gitu. Ada yang seperti itu. Nah, yang tidak bekerja itu sebagian sudah saya usahakan lewat Disnaker. Disnaker itu untuk kalau tahun kemarin yang diterima di Indomaret dan Alfa baru tunarungu. Tapi tahun ini alhamdulillah itu tunagrahita ringan. Ya, tunagrahita ringan itu sudah bisa diterima di Indomaret dan Alfamart. Nah, kemudian kalau yang saya lakukan sendiri itu ada 3 orang anak yang intens ke rumah saya. Jadi kalau ada pesanan saya panggil. Nah, nanti Itu apa? Maaf ininya jenis disabilitasnya apa Bu yang? ada yang tunarungu, ada yang tunagrahita. Oh. Jadi nanti ambil barang ke saya, kemudian dia bawa pulang, dikerjakan di rumah. Kalau sudah selesai, diantar lagi ke saya, kemudian saya kasih upahnya gitu. Hal-hal yang berkesan Ibu selama ini dengan kegiatan Ibu, Dengan kegiatan saya, yang paling berkesan. mungkin apa sih? Karena saya sudah lama sekali ya Bu di pendidikan disabilitas. Jadi mereka itu bagi saya seperti anak kandung sendiri gitu. Yang paling berkesan mereka peka. Ketika saya datang ke sekolah saya kelihatan kurang sehat atau murung, mereka yang lebih peka daripada istilahnya orang di rumah saya gitu. Artinya gini, ibu sakit ya, karena kan kalau autis bicaranya seperti itu, tidak seperti kita. Ibu sakit ya Bu, sakit apa Bu? Kalau kita seperti itu ya Bu ya. Kalau mereka tidak, Buning sakit ya, gitu. Jadi sebenarnya mereka itu tahu, mereka peka, cuman untuk mengungkapkan seperti kita sulit gitu. Bahasa mereka juga baku, bahasa mereka sedikit gitu. Karena perbendaharaan katanya juga sedikit. Mereka peka, mereka perhatian. Artinya di situ ada kasih sayang. Jadi yang paling berkesan buat saya itu ketika saya berada bersama mereka. Saya punya anak kandung istilahnya, tapi tetap beda. Kalau anak-anak saya sudah mandiri, tapi kalau mereka butuh bimbingan. Artinya ketika mereka belajar apapun itu harus pendampingan, tidak bisa dilepas sendiri gitu. Mereka bisa mengerjakan sesuatu. Semisal bisa bikin ondel-ondel ini. Ini pun dengan berkali-kali gagal, berkali-kali salah ngelemnya, matanya tidak simetris, gitu. Jadi kalau anak difabel bikin ini bisa berapa kali bikin Bu sampai bisa berhasil? Sampai berhasil, tergantung kemampuan mereka Bu. Ada yang 5 kali, 6 kali belum bisa ada, gitu. Ada yang bisanya cuman bikin tangannya aja ada Bu. Jadi ya udah dia bikin tangan aja. Karena kalau menempel yang lain tidak rata, tidak simetris. Jadi udah kamu bikin tangan aja. Atau dia ngeguntingin ini kembang kelapanya, udah itu aja. Jadi kalau saya, apa yang bisa kamu lakukan itu yang saya kembangkan gitu. Aktivitas di rumah Ibu selain ngajar, ada keluarga, ada anak, Ada anak saya 3 pesantren. ya? 3 orang pesantren. 3 putranya di pesantren.
Putra putri atau putra saja? Putra 2, putri 1. Oke. Yang 1 kerja. Terus 1 lagi kelas 5 SD. Oke. Rencananya nanti pesantren juga. Pesantren juga. Terus setiap hari kan pasti didatangin murid tuh. Ibu, nggak apa-apa rumahnya setiap hari didatangin? Nggak apa-apa rumah saya. Rumah saya nggak didatengin murid aja, Bu. Suka istilahnya ibu-ibu juga sering datang, ibu-ibu PKK, kadang istilahnya dari kelurahan, dari kecamatan gitu. Tapi mereka udah tahu sih jadwal saya kalau waktu belum pandemi ya. Saya kan ada di rumah sekitar jam 4. Jadi ngajar dari pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 baru istilahnya. Jadi mereka ada baru di rumah. datangnya setelah jam 4. Seringnya sih habis maghrib. Habis maghrib. Jadi ngisi waktu malam hari ya. Nanti biasanya kasih kabar dulu, Umi, saya dipanggilnya Umi kalau di rumah. Umi, mau belajar ini dong gitu. Ya udah habis maghrib ya gitu. Gitu sih, Bu. Jadi selama ini dukungan dari orang tua siswa itu gimana, Bu? Ya dukungan dari orang tua ya itu supportnya antar jemput. Kalau ada craft yang baru, mereka kan belajar dulu tuh agak lama di rumah saya. Beda dengan tinggal ngambil barang ya, Bu ya. Jadi belajar dulu, ditinggal ya Bu Ning ya. Iya Pak, gitu. Nanti ditinggal. Nanti jam berapa anak saya jemput biasanya? Gitu. Berapa, nanti 1 jam, 2 jam lebih, Bu? Tergantung bisanya, Bu. Dan itu tanpa biaya ya, Bu ya? Tidak. Jadi mereka pokoknya welcome aja. Kalau mau belajar silakan. Gitu. Silakan. Bahkan suka nginep di rumah kadang-kadang. Nginep di rumah, makan di rumah. Jadi rumahnya ramai terus ya? Iya. Itu dia saya bilang, mereka itu seperti anak kandung saya sendiri. Gitu. Oke. Ya. Siapa lagi yang memikirkan kalau bukan saya gitu. Jadi kadang saya gini, ilmu yang saya punya ya walaupun sedikit, saya ingin menyumbangkan kepada anak didik saya. Semoga istilahnya bisa menghidupi mereka gitu. Menghidupi mereka, mereka kemudian mandiri, tidak bergantung. Karena apa, Bu? Orang tua bilang ke saya gini, Bu, kalau saya nggak ada anak saya, gimana ya Bu? Kakaknya kan belum tentu sayang sama dia. Saudaranya apalagi gitu. Makanya anak mama itu harus diajarkan mandiri. Ketika dia sudah mandiri, ketika mama nggak ada, dia akan bisa dengan sendirinya gitu. Itu sih yang istilahnya cuma itu yang bisa saya berikan. Makanya saya di sini saya berharap sekali ya, istilahnya rumah daur ulang ini akan ada gitu di Jakarta Pusat. Kira-kira Bu, perkiraan Ibu ya, kalau anak-anak ini udah mandiri gitu, mereka bisa punya penghasilan berapa ya Bu? Tapi kan dia harus didampingin terus ya, berarti nggak bisa mandiri juga apa gimana? Harus didampingi. Dalam arti gini, mungkin ketika bikin kerapnya bisa ya Bu, bikin kerapnya bisa. Tetapi ketika menghitung pengeluaran, terus menentukan harga, itu mereka belum bisa. Itu yang disebut pendampingannya. Jadi tetap orang tua memang harus mendampingi gitu. Ini kamu kan beli ininya segini harganya ya. Nah beli mata segini, beli ini segini gitu. Nah berarti nanti jualnya modalnya segini, kamu jual segini gitu Bu. Jadi memang harus diajarin. Karena untuk akademik kan saya bilang tadi ya, memang mereka kurang gitu. Makasih banyak Ibu ceritanya, mudah-mudahan apa yang diharapkan Ibu bisa tercapai ya. Ada rumah daur ulang ya. Amin. Yang jadi pusat aktivitas warga. Semua warga boleh ikut beraktivitas, belajar berkarya, kemudian juga bisa menjadi penghasilan ya. Insya Allah. Teman Aksi Hidup Baik, dari kisah Ibu Setianingsih kita belajar tentang nilai kesabaran dan kasih sayang.
Semoga cerita tadi bisa menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi kita semua untuk terus melakukan aksi hidup baik bagi sekitar. Demikian cerita kita hari ini, nantikan episode Gelar Bicara Ibu Kota berikutnya. Sampai jumpa. Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni. Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV, Dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com, 106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession, Celebrities.id, Okezon.com. Komunitas pendukung Food Bank of Indonesia, komunitas pemuda generasi Indonesia, teruntuk Project Women Empower Women at Work, We Wow, plus Jakarta.